Halo Sobat Movie, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Di video kali ini aku mau ceritain alur film yang berjudul The Thaw. Film ini menceritakan tentang tim penelitian yang melakukan ekspedisi dampak dari pemanasan global. Pada saat yang bersamaan, mereka menemukan bahwa lapisan es di kutub telah mencair dan menghidupkan parasit prasejarah yang mematikan yang telah tidur selama beribu-ribu abad lamanya. Bagaimana ceritanya? Mari kita simak. Cerita bermula ketika seorang ilmuwan yang bernama David sedang membuat video rekaman tentang penemuan kutub purba yang kembali hidup akibat pemanasan global. Yang dimana akibat dari pemanasan global banyak sekali bencana alam yang terjadi di bumi. Salah satunya adalah wabah kutub purba ini. Cerita kembali ke awal di mana David dan timnya pertama kali menemukan kutub purba. Mereka sedang memperhatikan beruang kutub yang sedang memakan sesuatu. Rencananya mereka akan melumpuhkan beruang itu dengan cara membiusnya dan membawanya ke pusat penelitian. Kristo menemukan sebuah bangkai yang sepertinya adalah mamut yang telah lama terkubur di bawah es. Karena pemanasan global membuat es perlahan mencair di sekitaran sana. Adegan beralih di mana mahasiswa sedang mempelajari efek pemanasan global. Tiga mahasiswa yang terpilih dapat bergabung dengan tim penelitian Dr. David. Orang-orang tersebut bernama Link, Federico, dan juga Atom. Jesus Christ. Perempuan ini bernama Evelyn. Dia adalah anak dari David. David meminta anaknya untuk ikut serta dalam penelitian kali ini. Awalnya Evelyn menolak, tetapi ketika mendengar ayahnya akan memberikan seluruh warisannya kepada Evelyn, dia menyetujuinya. Bart mendapatkan telepon dari David. David melarang putrinya untuk datang, tapi karena Evelyn ingin mendapatkan warisan, dia tidak memperdulikan larangan dari ayahnya tersebut. Evelyn berangkat bersama tiga mahasiswa terpilih. Put me in a really tight spot, see, cause Sorry, Bart. Dari atas mereka melihat bahwa kutub es semakin lama semakin mencair. Tim Evelyn berhasil sampai di tempat penelitian. Di tempat itu tidak ada siapapun, bahkan tempat itu kehilangan daya listrik alias mati lampu. The restroom, is that okay with you? Pada saat Evelyn pergi ke dalam untuk menyusuri tempat ini, tiba-tiba generator listrik menyala. Dia dikagetkan dengan bangkai beruang kutub. Bart datang dan meminta Federico untuk memotretnya bersama dengan beruang. Bart kaget ketika tangannya digigit oleh kutu. Dia tidak menyadari bahwa kutu itu akan menjadi bencana untuknya. Sementara di tempat lain, dua rekan kerja David telah tewas terinfeksi dan mendapatkan kabar dari Evelyn bahwa mereka telah sampai di pusat penelitian. David yang mengetahui hal itu berniat untuk menemui putrinya. Jane yang telah terinfeksi mengetahui bahwa dia akan dihabisi oleh Edward dan juga David memutuskan untuk menembak kedua orang tersebut lebih dulu. Sebenarnya Federico adalah mantan kekasih dari Link, tetapi di tempat ini mereka memutuskan untuk balikan. Pada saat melakukan hubungan mantap-mantap, Federico dikagetkan dengan serangga yang tiba-tiba muncul. Tanpa Link sadari, dia telah terinfeksi oleh kutu purba. Evelyn yang sedari tadi menunggu ayahnya menghampiri ATV yang datang. Tetapi anehnya, ATV itu tidak dikendarai oleh siapapun. Pada saat Evelyn mengecek ke dalam helikopter, tiba-tiba bersamaan dengan itu Link juga menunjukkan gejala infeksi kutu purba. Tanpa mereka sadari, Jen telah menjadi inang untuk para kutu purba. we'll call for a second chopper. Okay, sounds reasonable. Karena keadaan semakin mendesak, mereka memutuskan untuk pulang. Bart menyadari bahwa helikopternya telah disabotase oleh Jen. Thinking. That's a really good question. Whoa, what's that for? Relax, just I think she can breathe. Keadaan Jen semakin memburuk sehingga pada akhirnya Jen menghembuskan nafas terakhirnya.
Pada saat itu, Evelyn ingin memberikan nafas bantuan, akan tetapi dia dicegah oleh teman-temannya karena mereka belum mengetahui apa yang telah terjadi kepada Jane. Setelah kematian Jane, Evelyn memutuskan untuk pergi mencari ayahnya bersama dengan Atom. Singkat cerita, Evelyn menemukan sebuah perkemahan. Dia tidak menemukan ayahnya di sana. Dia hanya menemukan sebuah bangkai mamut yang telah lama mencair akibat pemanasan global. Bangkai mamut itu pula telah menjadi inang kutu parasit. Pada saat ingin pergi, mereka menemukan mayat Edward. Evelyn melihat adanya gundukan tanah langsung berlari ke sana. Evelyn berasumsi bahwa itu adalah makam ayahnya. Federico dibuat ketar-ketir pada saat buang air kecil. Yang keluar adalah cairan merah. Sementara keadaan Link semakin memburuk hingga dia mengalami muntah-muntah. Link menuduh Federico telah menularinya sebuah penyakit seks menular. Evelyn dan Atom kembali ke pusat penelitian. Atom bertemu dengan Bart yang baru selesai memperbaiki helikopter. Atom berkata semua orang telah wafat termasuk Dr. David. Evelyn menggeledah tubuh Jane yang sudah terbujur kaku. Tapi Evelyn menemukan sesuatu hal yang lebih mengerikan. Di tubuh Jane terdapat banyak sekali telur-telur kutub purba. Bagi siapa saja yang telah terinfeksi, maka akan menjadi inang dari telur-telur tersebut. Mereka memindahkan jasad Jane ke ruang isolasi. Evelyn melihat bahwa tubuh beruang tersebut perlahan diisi oleh telur kutub purba. Mereka sempat berdebat untuk meminta bantuan, akan tetapi Evelyn melarangnya karena bisa saja larva ini akan terbawa dan menginfeksi warga kota. Tetapi sayangnya tadi Federico telah menghubungi bantuan sebelum Evelyn dan Atom datang. Telepon pun telah dirusak oleh Federico. Federico menolak untuk melakukan karantina karena keadaan pacarnya semakin lama semakin menurun. Mereka semua hanya bisa pasrah sambil menunggu bantuan datang dan berharap semoga warga kota tidak ikut terinfeksi. Keadaan Ning semakin memburuk, bahkan dia sampai memuntahkan cairan merah. Evelyn mengecek bagian tubuh Ling yang mulai muncul telur kutub purba. Mereka memutuskan untuk menyegel ruangan isolasi. Bars yang menyadari dirinya akan bernasib sama seperti Jen dan juga Ling memutuskan untuk memisahkan lengannya agar kutu-kutu tersebut tidak menjalar ke bagian tubuhnya yang lain. Setelah selesai membantu Bart, Evelyn menemukan sebuah catatan dan juga rekaman kaset di tas P3K. Karena tidak mempunyai pemutar kaset, Evelyn memutuskan untuk mengambilnya di saku baju milik Jane. Evelyn berhasil keluar. Dia ditodong pistol oleh Federico. Federico meminta agar Jane membuka pakaiannya. Federico hanya ingin memastikan bahwa Evelyn bersih dari infeksi kutu purba. Pada saat mereka menyetel kaset tersebut, Atom menginjak satu kutu yang lepas. Atom mengecek ruangan isolasi dan mendapati hal yang bikin merinding. Tiba-tiba Link berteriak dari dalam kamar. Mereka semua menjadi panik. Bart datang, lalu tiba-tiba terjatuh. Dia meminta agar Evelyn melonggarkan perbannya. Evelyn menemukan kutu purba yang masih hidup di dalam tubuh Bart. Bart yang sudah tidak memiliki harapan memutuskan untuk menemani Link yang sudah sekarat. Mereka yang masih bisa selamat memutuskan untuk pergi menaiki helikopter yang telah dibetulkan oleh Bart. Evelyn meminta agar mereka melakukan screening. Tentu saja Federico yang telah terinfeksi menolaknya dan ingin menembak Evelyn dan juga Atom. Tiba-tiba Federico ditembak oleh seseorang. Ternyata orang itu adalah Dr. David yang masih hidup. Evelyn dan Atom memutuskan untuk membakar tempat penelitian. Sebelum benar-benar terbakar, Evelyn melihat sisa rekaman video yang masih berputar. Di dalam video tersebut, Dr. David mengorbankan dirinya untuk menjadi inang kutu purba, agar seluruh dunia tahu dampak dari pemanasan global. Pemanasan global bukan hanya berdampak kepada manusia, tetapi juga berdampak kepada hewan dan juga makhluk hidup lainnya. Selain itu, bisa saja pemanasan global dapat mengaktifkan hewan purba yang telah lama membeku, seperti kutu purba ini. Dr. David mengunci Atom dan juga Evelyn di dalam.
Pada saat yang bersamaan, helikopter bantuan datang. Mereka berinisiatif untuk keluar dari jendela. Helikopter terpaksa diterbangkan karena Dr. David berkata bahwa Atom dan juga Evelyn telah terinfeksi. Atom mengejar helikopter tersebut sampai bergelantungan di kaki helikopter. Karena tidak sanggup berpegangan dengan lama, Atom terjatuh dan meninggal dunia. Evelyn mengambil senjata api, lalu tiba-tiba keesokan harinya tim SAR datang dan menemukan Evelyn yang sudah lemas. I want people to know that he really. Adegan beralih di mana terdapat seorang laki-laki yang sedang memancing dengan anjingnya. Tanpa lelaki itu sadari, anjingnya telah memakan bangkai burung gagak yang telah terinfeksi oleh kutu purba. Or is a tiny little bug gonna come? You've got SARS, bird flu, AIDS. Pertanyaannya, apakah umat manusia akan terinfeksi oleh kutu purba?